Hai, kembali lagi di SCP TV. Kali ini mau bahas tentang katanya pemerintah ini berencana untuk membentuk Wealth Management Center atau Family Office di Indonesia. Rencana ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Jokowi yang katanya udah menggelar rapat terkait pembentukan Family Office. Nah, family office sendiri ini adalah perusahaan swasta yang memiliki fokus dalam pengelolaan harta dan investasi bagi keluarga yang kaya raya. Nah, jika diterjemahkan secara harfiah, family office ya maknanya ya kantor keluarga. Akan tetapi makna yang dimiliki sebenarnya lebih dari sekedar kantor keluarga. Keluarga yang memakai jasa family office ini biasanya memiliki harta atau aset sebesar 50 hingga 100 juta US dollar. Nah, family office memiliki fungsi dalam pengelolaan dan menumbuhkan kekayaan keluarga serta memastikan distribusi kekayaan antar generasi berjalan dengan efektif. Ada dua jenis family office, yaitu single family office atau biasa disebut SFO dan juga multi family office atau MFO. Nah, SFO ini hanya berfokus melayani satu keluarga dan memberikan layanan yang lebih personal serta mendalam sesuai kebutuhan keluarga yang menggunakan dari jasanya mereka. Nah, sementara MFO ini melayani beberapa keluarga sekaligus yang membuat jasa MFO lebih ekonomis dan lebih populer. Selain kedua model family office tersebut, ada juga model outsource family office yang dikoordinasikan oleh seorang profesional yang ditunjuk. Selain pengelolaan investasi kekayaan, family office juga menawarkan berbagai layanan seperti perencanaan perjalanan, manajemen gaji, asuransi bahkan, pengelolaan pajak, dan juga perencanaan filantropi. Layanan tersebut ini membutuhkan kolaborasi tim yang dapat terdiri dari para ahli hukum, dari tim asuransi, pajak, dan bisnis. Kenapa? Agar pengelolaan serta perencanaan keuangan dapat semua terintegrasi dengan baik. Pembentukan family office di Indonesia ini menurut pemerintah memiliki potensi yang cukup besar, katanya begitu. Karena dengan menarik keluarga kaya raya dari seluruh dunia dan bisa berinvestasi di Indonesia, devisa negara nanti diyakini dapat meningkat. Selain itu, dengan adanya family office di Indonesia, ini dapat meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi yang aman dan menguntungkan. Itu mungkin dilihat dari sisi yang menguntungkan, positifnya. Nah, Menko Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, menyebutkan investasi ini akan difokuskan pada sektor real, seperti hilirisasi yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Menurut data The Wealth Report, populasi individu dengan kategori super kaya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023 sampai 2028. Sementara di Indonesia diprediksi akan tumbuh 30%. Data tersebut menunjukkan peluang besar bagi Indonesia untuk menarik kekayaan orang kaya dunia dan memanfaatkannya untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang kita bicara soal tantangan dan resikonya. Karena apa? Wacana pembentukan family office di Indonesia ini bukannya nggak ada resiko. Ya, justru ada berbagai studi yang menunjukkan negara yang menjadi tempat family office biasanya menawarkan tarif pajak yang rendah. Contohnya ada dari Panama atau di Virgin Island. Ini dikhawatirkan jika skema family office diterapkan akan menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pihak yang ingin melakukan pencucian uang. Selain itu, investasi dengan skema seperti itu juga mungkin nggak akan masuk ke sektor real,
melainkan hanya diputar di instrumen seperti saham dan juga surat utang yang memiliki dampak terbatas pada perputaran ekonomi. Nah, perkembangan infrastruktur keuangan Indonesia juga masih belum sekuat negara-negara seperti Singapura, London, dan juga Hong Kong. Nah, prioritas yang harus dijalankan untuk bisa mencegah adanya penyalahgunaan skema family office ini adalah pembentukan dari regulasi yang ketat mengenai pencucian uang dan juga transparansi di informasi keuangan. Tapi ya gimana? Kita tahu bahwa di Indonesia juga masalah keamanan atau pengetatan dalam hal-hal pencucian uang ini belum maksimal. Ditambah lagi dengan adanya skema family office ini. Wow, kan gitu ya. Namun, apa dampak terhadap sistem perpajakan di Indonesia? Kekhawatiran utama akan pembentukan family office ini adalah dampaknya terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Penerimaan pajak nantinya pasti akan terpengaruh akibat pembebasan pajak dari harta kekayaan orang kaya yang dibawa ke Indonesia. Nah, langkah ini juga dapat bertolak belakang dengan upaya mendorong pajak kekayaan yang digaungkan oleh pemerintah untuk bisa menurunkan ketimpangan ekonomi. Nah, ini kan jadi salah satu yang kontradiktif. Nah, family office ini sebenarnya dapat diharapkan bisa mendatangkan keuntungan untuk sumber pendapatan negara. Ya, hanya saja resikonya ini bisa besar banget. Karena pemerintah saat ini hanya memikirkan keuntungan dari sisi pemerintah aja. Supaya apa? Supaya uang bisa masuk banyak dalam upaya pembangunan infrastruktur misalnya. Nah, resikonya ini banyak banget dan menghantui ketidakkonsistenan pemerintah mengenai keuntungan dari pajak. Itu yang jadi problem. Pemerintah ini justru akan jadi salah kaprah kalau family office ini diprioritaskan untuk memungkinkan terjadi malahan pemerintah justru akan kesulitan memberikan dan menarik pajak dari para orang-orang kaya ini. Kalau ini diterapkan oleh pemerintah, jelas pasti hanya akan menguntungkan orang kaya. Malah pemerintah akan dianggap cuma melindungi orang kaya dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini malah menjadi satu bentuk ketidakadilan dan juga ketidakpastian pemerintah atas ketimpangan hidup masyarakat kita antara yang kaya dan juga yang miskin. Belum tentu ya kan orang-orang kaya ini akan menginvestasikan dananya mereka ini ke sektor real, malah justru sebaliknya akan mengguncang ekonomi ini jika mereka malah menyimpan dana investasinya dalam bentuk instrumen keuangan aja. Kemudian bersama-sama menarik dananya karena kondisi politik di negeri ini lagi nggak stabil, nggak tenang. Maka yang terjadi, ide gagasan ini rawan sebagai gagasan awal terjadinya kerapuhan ekonomi di negeri ini. Pemerintah dapat dianggap kebijakannya sudah salah kaprah. Lalu lebih dianggap melindungi orang kaya, tetapi dampaknya malah ekonomi Indonesia dapat rapuh karena kebijakan tersebut. Jadi nggak berpihak kepada masyarakat yang ekonomi rendah. Jangan lupakan faktor kerapuhan ekonomi Indonesia. Ya, ini adalah kondisi politik negeri yang menyebabkan politik Indonesia rapuh karena pengelolaan pemerintah dan pengelolaan keuangan pemerintah yang kurang cermat dan kurang